Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami ingin menyampaikan hasil diskusi dan resume kami. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Niar Faradiba. Saya Radi Zaidan Fadilah. Saya Ramanda Priyambuji. Saya Regina Aurela Irawan. Saya Regita Diva Permata. Saya Reida Audina Ardianti. Untuk materi yang pertama, kita akan menjelaskan tentang Islam tidak lahir dalam kevakuman. Untuk materi ini akan dijelaskan oleh Reida. Silakan Reida. Islam tidak lahir dalam kevakuman. Untuk melihat dua permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan sejarah, yaitu melihat agama-agama lain yang hidup di lingkungan kelahiran Islam atau Arab. Selain itu, juga diperlukan pendekatan fenomenologi untuk mengerti lebih jauh berbagai fenomena yang terlihat di permukaan. Dua hal itu dilakukan tanpa gunggungan keyakinan bahwa fenomena keagamaan pra-Islam adalah sesat, sehingga disebut era jahiliyah atau kebodohan. Istilah ini disebut 4 kali dalam konteks ide dan 10 kali dalam konteks kelompok. Pendekatan fenomenologi yang dimaksud adalah rintisan Husserl pada tahun 1859 sampai 1938, yaitu proses memperoleh pengetahuan dengan cara epoche atau melepas segala pengendalian, kepercayaan pribadi dan simpati terhadap objek. Pendekatan ini titik pangkal dari pandangan bahwa Islam tidak lahir di era kevakuman. Artinya, kelahiran Islam memiliki konteks sejarah dan kondisi sosial kultural dengan kepercayaan dan praktek-prakteknya. Setidaknya, seperti dikatakan Peters, kepercayaan dan praktek keagamaan yang ada merupakan milieu dan memberikan konteks kehadiran Islam. Sebenarnya, sejarah masa lalu yang sering juga disebut prehistory of Islam. Mungkin untuk bahasa Indonesia adalah prasejarah Islam. Prasejarah Islam itu sesuatu yang penting diperhatikan, terutama sejarawan yang hendak melihat konsep tentang kelahiran Islam dan bagi komunitas Muslim dalam memahami hubungannya dengan warisan religio-kulturalnya. Sebenarnya Islam secara teologis merupakan kelanjutan dari monoteisme Ibrahim yang kemudian menjelma jadi paganisme Arab serta Yudea kuno. Dari kenyataan itu, Watt mengajukan tesis bahwa Nabi Muhammad SAW menerima pengetahuan tentang konsep Babel secara umum dari kelompok terpelajar Mekah, bukan dari membaca atau berguru pada orang tertentu. Yang selanjutnya, unsur-unsur luar dalam Islam. Unsur-unsur yang kita lihat adalah berasal dari agama atau tradisi yang telah ada ketika Islam lahir. Keseluruhan unsur-unsur tersebut terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, akidah atau keyakinan. Yang kedua, ibadah atau ritus. Dan yang ketiga, huluk atau moral dan perilaku dalam kehidupan sosial. Yang pertama, unsur keyakinan. Umat harus meyakini bahwa Tuhan itu hanya Allah. Ia tunggal dan tidak memiliki sekutu. Sementara agama orang Arab yang banyak dikenal dengan paganis, hakikatnya agama bangsa Arab adalah monoteisme yang dinisbatkan pada Ibrahim. Bahkan menurut Langrang, monoteisme merupakan bentuk agama tertua Semit dengan menuhankan El sebagai satu-satunya Tuhan. Bulan, matahari, Venus dihadirkan sebagai penjelma sifat-sifat Tuhan yang juga disembah sebagai dewa. Tuhan-Tuhan itu kemudian terhipnotis dalam wujud berhala seperti Lata, Uzza, Manat, dan lain sebagainya. Selain itu juga terdapat penyembahan terhadap objek material lainnya, seperti batu suci. Dengan itu, Allah menjadi nyaris tidak berfungsi karena dinilai terlalu jauh di atas sana. Selain itu, bangsa Arab juga menuhankan jin, bahkan leluhur juga dipertuhankan. Karena itu muncul orang-orang yang berfungsi sebagai penghubung dengan dunia roh atau gaib, kahin, dan sadin. Lalu, kedua ritus-ritus yang telah ada sejak sebelum Islam adalah ibadah haji. Masyarakat Arab telah melakukannya sejak lama. Rangkaiannya seperti tawaf, sa'i, wukuf, mabit,
dan sebagainya. Sementara umroh yang pada awalnya merupakan festival muslim semi tiap bulan Rajab diganti dengan waktu yang tak terbatas panjang tahun. Maka tampak bahwa ritus tersebut telah ada sebelumnya walaupun tidak sama persis. Ketiga, moral dan peranata sosial yang signifikan dalam hal ini, para ahli usul fikih atau fikih menjadikan aturan hukum dan moral yang berlaku pada agama sebelumnya sebagai salah satu sumber hukum yang dikenal dengan syarman qoblana atau ajaran sebelum kita, dengan syarat tidak ada pernyataan normatif yang menghapusnya. Selanjutnya, unsur luar sebagai bagian integral. Sanksi pidana yang harus serupa dengan bentuk kejahatannya yang melukai mata harus juga dilukai matanya dan seterusnya. Yang diceritakan Al-Quran berlaku pada Bani Israel. Selain itu, ada juga ketetapan yang dirubah seperti cara menghilangkan najis dengan membuang najis dan yang dikenai najis, mengharaman makan daging unta hami, bahira, saibah, dan wasilah oleh masyarakat Arab tertentu, dan sebagainya. Berdasarkan riwayat Bukhari dari Aisyah, bahwa ada 4 model perkawinan jahiliyah. Seorang laki-laki datang melamar lalu dinikahkan oleh walinya dengan mas kawin. Seorang suami mempersilahkan istrinya disetujui oleh laki-laki lain sampai hamil. Sejumlah laki-laki menyetujui ramai-ramai seorang perempuan. Ketika melahirkan, sang perempuan harus menunjuk ayahnya bentuk pelacuran, dan ketika melahirkan seorang kafah untuk menunjuk ayahnya. Otoritas Tuhan dan apresiasi Islam. Apresiasi Islam terbagi menjadi 4. 1. Apresiasi duplikatif atau mengadopsi unsur-unsur agama pra-Islam. 2. Apresiasi modifikatif atau mengambil unsur dari modifikasi tersebut. Ketiga, apresiasi purifikatif atau mengambil unsur luar dan memurnikannya sebagaimana ajaran aslinya. 4. Apresiasi negatif atau menolak ajaran tertentu karena dianggap menyesatkan. Konteks kelahiran Islam bisa dipahami lebih jauh, tidak semata sebagai petunjuk bagi bangsa Arab yang hidup di bawah bayang-bayang jahiliyah. Kajian tentang tradisi keagamaan pra-Islam menampilkan sebuah budaya yang proporsional serta mengenal lebih jauh proses evolusi kebudayaan dan keagamaan yang juga bisa terjadi pada Islam sebagai agama. Walaupun kajian yang banyak dilakukan sejarawan Barat terlalu historis dengan meninggalkan dimensi-dimensi normatif dan supranatural agama. Sementara kajian pemikir Muslim atau terutama klasik dan tengah cenderung terlalu teologis dan normatif serta mengabaikan aspek historis dan sosiologis. Sekian dari diskusi hasil kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Ya.